Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke, sahabat Atma Jaya Motor Lover, kita mau review jualan ya. Ini Mitsubishi APV tahunnya 2008, tipenya Arena GL. Kalau teman-teman carinya mobil kargo, mobil bervolume, ini mungkin bisa jadi solusi. Jadi beli kendaraan itu harus dengan konsep azas manfaat. Azas manfaat itu number one, azas kebutuhan, kemudian kapasitas finansial, itu yang penting. Itu jangan beli kendaraan itu karena azas cocote tonggo, itu bahaya. Nah, kalau azas cocote tonggo itu gini ya, bahaya itu. Kenapa? Karena angsuran BRI itu yang bayar itu bojomu ya, suamimu sendiri atau istrimu. Yang bayar bukan angsuran, itu cocote tonggo. Ini saya bilang begini karena banyak banget tamu datang ke tempat saya beli mobil, tak kasih tahu, tak arahkan karena sesuai kebutuhannya. Jawabnya, "Aku Mbak Iki." Ya, cerita akhirnya, ya Allah aku. Oke ya, jadi kalau teman-teman pengen beli mobil ini, syaratnya kebutuhannya apa? Uangnya cuma cukup untuk beli satu mobil, tapi bisa meliputi banyak fungsi. Contoh ini gini ya, ini sambil saya ngomong, sambil teman-teman perhatikan, mobil ini sudah melewati inspeksi saya secara bodi, engine, kaki. Jadi sambil perhatikan gambarnya, insya Allah tidak ada yang bread. Jadi kalau beli mobil ini uangnya cuma bisa cukup untuk beli satu mobil, rumahnya bisa hanya cukup untuk satu mobil. Jadi kalau punya rumah seperti tetangga saya ini, nah ini kan luas. Nah, ini kalau dia punya 10 mobil tidak apa-apa. Tapi kalau parkirnya cuma satu, rumahmu di RSS perumahan 6x12 kayak gitu, rumahnya cuma ukuran segitu ya, kan artinya hanya satu mobil yang bisa dimiliki, supaya nggak ganggu orang lain. Ini penting karena kita hidup ini, kalau kita punya sesuatu ganggu orang lain itu nggak bagus juga. Teman-teman butuhnya bisa dinaiki keluarga, terus kadang-kadang kulaan. Contoh sekarang mak-mak ini banyak punya usaha all shop, TikTok shop di rumah, kadang-kadang butuh kulaan, butuh bawa kargo. Ini cocok, tapi masih butuh untuk keluarga. Ini cocok, kenapa? Karena mobil ini luas dalamnya loh. Nah ini ya, tak hitung penumpangnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Belakang ini, terus belakang lagi 5, 6, 7, 8. Nah jadi 6, 7, 8 ini dengan ukuran bokong standar ya. Nek bokongnya koyok tawon das ora cukup, berarti cuma 2 orang ya. Jadi ini nawon gung. Tapi nek bokongnya standar ini 3 orang, belakang 3 orang, berarti depan 2. Artinya kan 3, 3, 2 bisa 8 enak. Kalau mau dipaksakan lagi, tengah 4, belakang 4, depan 2, 10. Itu kalau mau dipaksakan. Kalau lumayan enak bisa 8 orang. Kalau sangat lega 6 orang sangat lega. Saya review sambil dilihat videonya ya. Mobil sudah melewati inspeksi Atma Jaya Motor itu ya begini standarnya. Hati-hati kalau beli mobil kena filter kamera, itu datangnya di foto kayak mulus, datangnya ciluk bam, motor bodal kabeh, penyok dan sebagainya, bread halus itu nggak kelihatan, bread rambut itu nggak kelihatan. Iku nek ngecat sak body dulurku itu nggak cukup 5 juta dulur. Nah bisa 7, bisa 8, bisa 15 juta, dan itu tidak cukup 1 bulan Anda ngantri di bengkel. Jadi sing diarani mobil murah itu sing ini kilo, sing ready ya. Ini edukasi, bukan saat Anda beli, tapi saat Anda final makainya nyaman. Itu final makai nyaman, itu yang disebut harga terjangkau. Gitu ya sobat ya. Nanti tak sebutkan harganya, tenang aja. Nah, kembali lagi tadi, muatannya bisa banyak ya, muatan orang bisa banyak, bisa bawa barang. Ini penting. Kita buka bagasinya. Bismillah. Loh. Kita buka bagasinya, ini bisa bawa barang banyak.
Mohon maaf, ini saya tidak tahu, ini bukan punya mobil ini punyanya Mas Dian. Kemarin habis belanja coil spring. Enggak, bukan punya mobil ini ya. Jadi ini bisa muat banyak. Dan atapnya tinggi, mobilnya kotak. Artinya apa? Mobil ini bisa mewakili fungsi blind fan. Nah, kalau teman-teman beli APV blind fan atau Grand Max blind fan bawa muatan, itu kan repotnya setiap 6 bulan sekali harus melakukan uji kir. Nah, dan juga kalau kita cari secondnya untuk blind fan kan juga cari yang bagus agak sulit, karena itu ex pabrik yang notabene setiap hari ganti sopir. Artinya kan tentu dari sisi rawatan tetap kurang ya. Enggak semua tapi kebanyakan gitu. Jadi jok belakang tinggal dilepas, ini bisa jadi kargo. Nah, ini fungsi teman-teman, ini fungsi. Terus bagaimana Mas Ongki tentang kenyamanan? Kenyamanan karena mobil ini basicnya adalah seperti Futura ya, kenyamanannya biasa saja, nggak bisa berharap banyak ya. Seperti kita bawa Avanza, Xenia gitu kan, nggak bisa berharap banyak dari sisi keamanan dan keamanan nggak bisa berharap banyak. Kalau pengen nyaman belinya mobil sedan. Nah, penggerak depan, ini penggerak belakang pakai gardan, tapi dia heavy duty, lebih kokoh dan lebih jarang jajan. Bukan tidak bisa jajan ya, lebih jarang jajan kaki karena mungkin sistem penggerak belakang dan pakai chassis ini lebih rigid ya gitu. Tapi kalau dari sisi kenyamanan tetap nggak kayak mobil yang monocoque. Nah, jadi azas nyaman itu tidak berimbang dengan heavy duty. Kalau heavy duty tidak bisa berimbang dengan nyaman gitu ya. Ini edukasi teman-teman. Jadi kalau ada mobil yang sasisnya enggak, kalau monocoque itu nyaman, tapi heavy duty-nya tetap nggak bisa mengalahkan yang frame chassis leader, frame chassis anak tangga begini ya. Dari sisi bodi ini relatif, mobil ini agak, kalau bisa dibilang orang sini bilangnya pesek, tapi is okay, no problem. Wong Jawa iku nek pesek manis, wong Bali yo manis, nah, gitu loh ya. Jadi peseknya manis. Iki omongan bakul iki ya, aja dirungokne. Guyon teman-teman, ben gak sepaneng. Itu dari sisi apa tadi itu. Terus sisi pajak mobil ini kalau di Jawa Timur kurang lebih mendekati 2 jutaan lah kurang lebihnya. Bisa naik sedikit, bisa turun sedikit. Kalau 1 juta nggak mungkin ya, kalau 3 juta juga enggak ya, sekitar angka 2 itu. Kenapa pajak itu tidak bisa detail? Karena setiap daerah berbeda sobat ya. Setiap daerah itu ada perbedaan, entah 200.000, 300.000, setiap daerah biasanya beda. Tapi nggak selisih banyak. Untuk tahun ini APV tipe Arena, jadi sudah model baru. Ini tahunnya 2008. Jadi kalau 2007 akhir sampai 2013-14 itu modelnya begini. Ini APV Arena namanya ya. Harganya 77 juta, bisa nego, pajaknya hidup. Gitu ya. Kita lihat interior. Interior kenapa nggak begitu saya expose? Karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari interior mobil ini selain kargo, selain volume. Jadi volumenya ini luas. Kalau mewah ndak. Nah, karena gitu ya mau tak ceritakan, wah fasilitasnya begini. Oh, fasilitas opo, mobil ini standar ya. Gitu. Ini untuk tip sudah diganti merek Pioneer, ini sudah ya lebih dari cukup. Kalau saya lihat APV yang lain juga ndak seperti itu ya. Kita engine start. Engine di bawah jok. Nah, untuk spare partnya pakai apa Mas? Pakai punya Futura. Nah, ini biasa penyakit power window Suzuki sering gini, depan kanan nggak mau, jadi saklarnya pindah belakang. Oke ya, masih mau semua. Artinya kalau mobil yang ini bagian kanan harus pakai dari sini. Betul ya. Mesinnya ada di jok tengah 1500 cc, bahan bakarnya cukupan, tidak irit banget, tidak boros banget, cukupan. Untuk mobil besar juga kategori lumayan. Ini saklar apa saya nggak tahu, ini bekasnya orang dulu, bukan dari saya gitu. Untuk AC juga dingin. Overall yang lain silahkan dinilai sendiri. Kalau teman-teman minat bisa hubungi admin saya, ada di bawah. Terima kasih, mudah-mudahan video bermanfaat. Jangan lupa bersedekah, kita ada lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita test drive dulu. Oke, kita tes, kontak on, start.
kilometer 169 cukup low kalau mengingat mobil ini mobil niaga tahun 2008 ya. Oke, 1-2 transmisi nggak ada bunyi, gardan nggak ada suara dengung, kaki juga enak. Ini belakang joknya luas banget, bisa 9 orang ya teman-teman. Ini power steering is oke, AC dingin. Ini power steeringnya oke. Nah, kaki nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Mungkin teman-teman butuh sporing balancing kalau pengen lebih perfect lagi. Ini gigi 3, ini tanjakan, kita sentak gasnya juga nggak banyak semoyo, is oke. Gigi 4, ini gigi 4 kita tanjakan juga it's oke. Overall yang lain mungkin minim banget. Perawatannya kita putar balik, radius putar sangat pendek, jadi cocok untuk di kota teman-teman, masuk gang. Kopling enteng, all speedometer normal, nyala kuning, bensinnya sudah mau habis. BBM nya gimana? BBM nggak irit, nggak boros, 1,11 sampai 1,12,5 kurang lebihnya. Untuk mobil sebesar ini itu angka yang cukup baik, cukup wajar. Mobil ini besar untuk kapasitas kargonya gitu ya sobat. Kita nyoba tadi, insya Allah all nggak banyak kendala yang aneh-aneh, sewajarnya. Teman-teman kalau pengen ngambil silahkan hubungi admin kami, nomor di bawah. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa buatlah hidupmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.